Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di MTS Negeri Kabupaten Sumba Barat untuk menghadiri kampanye edukasi kesehatan reproduksi untuk mendukung program UKS. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Kepala Madrasah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama saya Saudar Sanggo, saya Kepala MTS Negeri Sumba Barat. Oke, Ibu Saugar saya panggil. Saudar. Baik, Ibu Saudar boleh menjelaskan kepada para pendengar sebenarnya seberapa penting menurut Bapak Ibu di sini untuk mengedukasi anak-anak tentang kesehatan reproduksi remaja itu sendiri? Kalau untuk masalah edukasi terkait reproduksi kesehatan remaja itu sangat penting, apalagi anak usia remaja, yang mana kita tahu bersama bahwa banyak sekali masalah-masalah yang dialami, bahkan terkhususnya untuk anak-anak perempuan. Jadi dengan adanya kampanye seperti ini sangat-sangat mendukung, apalagi didukung dengan kerjasama kita dengan Stimulat. Dengan ini memberikan kontribusi yang sangat besar untuk anak-anak didik saya. Oke. Kalau untuk kampanye sendiri apakah sering dilakukan di MTS Negeri Sumba Barat? Kalau untuk kampanyenya, alhamdulillah sejauh ini tetap kita laksanakan. Itu karena di sini juga ada UKS yang memang programnya kita tuh adalah salah satunya itu adalah edukasi tentang alat reproduksi. Setelah itu juga, maksudnya program sekolah baik itu nanti yang dilakukan baik itu secara per minggu maupun per bulan itu tetap dilaksanakan. Bahkan di sini ada juga misalnya anak-anak yang bermasalah karena kita setiap Jumat itu kan ada kegiatan terkait pembiasaan untuk mengaji di musola. Nanti di sini kita melihat bahwa mungkin nanti dari UKS itu mencatat anak-anak yang haid atau yang tidak haid. Nanti di sini nanti dilihat jadwal haidnya. Nanti itu ada rapot haidnya untuk setiap anak-anak. Nanti kalau anak-anak yang misalnya punya masalah tentang haid, nanti kita panggil orang tuanya untuk kita edukasi bersama. Seperti Oke, itu. Menarik sekali. Bahkan UKS-nya saya di sini kita menyediakan pembalut. Jadi siswa yang misalnya mungkin kalau di rumah dia tahu, maksudnya dia dapat haid, mungkin dia sudah pakai, tapi ketika mungkin di sekolah, tapi kita dari UKS sudah menyediakan. Bahkan itu ada anggarannya memang di DIPA-nya kita seperti itu. Anggaran untuk UKS. Oke. Baik, dengar-dengar UKS-nya MTS Negeri Sumba Barat ini terbaik seprovinsi, Bu. Nah, kenapa bisa menjadi terbaik seprovinsi? Di sini ya alhamdulillah memang awalnya kita ini kan tidak tahu kalau misalnya kita juara begitu. Memang yang unggul kita itu adalah programnya kita, ya salah satunya itu tadi seperti tadi edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak. Terus kita juga ada pelatihan kepada anak-anak yang sekarang tuh PMR, kita mendatangkan alumni MTS yang sudah jadi perawat, jadi bidan untuk datang ke sini memberikan edukasi kepada adik-adiknya seperti itu. Ini mungkin ini sebagai kepala madrasah Ibu, ini merupakan programnya Ibu mungkin atau memang rembuk antara Ibu guru dan Bapak di sini? Kalau ini merupakan programnya saya dengan pengurus UKS, karena memang kita lihat UKS ini mungkin merupakan hal yang sangat penting yang harus ada di sekolah. Mungkin sebagian merasa UKS itu adalah hanya sebagai simbol, tapi di sini betul-betul kita manfaatkan bahwa UKS itu adalah salah satu wadah di mana seorang anak itu bisa menyalurkan apa yang mungkin tidak ada, yang tidak bisa diceritakan di orang tua, tetapi di sekolah itu bisa mereka, terutama masalah tentang kesehatan reproduksi mereka seperti itu. Karena mungkin pemahaman anak-anak tentang kesehatan masih sangat kurang ya Ibu. Oke, baik Ibu, apakah setelah ini akan ada kampanye-kampanye lain yang diadakan oleh MTS Sumba Barat? Insya Allah nanti kita akan adakan lagi kampanye. Insya Allah saya juga nanti akan koordinasi terus dengan Pak Dev selaku staf dari Stimulat. Insya Allah nanti kita terus, karena saya merasa bahwa kampanye ini sangat berguna, sangat berguna untuk anak-anak saya. Memang kalau sekarang itu kita batasi hanya 90 orang, tapi insya Allah ke depan itu mungkin kita harus melibatkan semua siswa. Karena anak-anak ini sangat butuh sekali untuk masalah reproduksi. Ya. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan kampanye ini nantinya? Kalau saya untuk mengukur itu ketika anak-anak ini bisa mengimplementasikan diri sendiri, begitu. Dan ketika dia pulang, dia tidak lagi tabu dengan hal-hal seperti ini. Bahkan mungkin dia bisa tahu, ternyata ketika saya mendapatkan edukasi seperti ini, saya bisa tahu bahwa ternyata yang sebenarnya yang saya lakukan ini salah. Misalnya cara tadi membersihkan alat kelamin, terus cara menggunakan tentang bullying dan sebagainya seperti itu. Terakhir Ibu, harapannya Ibu untuk anak-anak dan kampanye ini ke depannya, silakan lihat.
harapan saya untuk dengan adanya kampanye ini jangan sampai stop di sini dan jangan sampai ini hanya sebagai kontribusi mereka, tetapi ini juga berguna ketika mereka berada di MTS dan juga bisa berguna untuk kedua orang tuanya, karena masalah reproduksi sekarang itu juga bukan hal yang tabu. Memang ini juga merupakan hal yang harus kita kampanyekan, karena kalau bukan dari kita siapa lagi? Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Sukses selalu untuk MTS Negeri Sumba Barat. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Madrasah MTS Negeri Kabupaten Sumba Barat. Terus dengarkan kami di RRI SP Sumba. Pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua OSIS MTS Negeri Kabupaten Sumba Barat. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Silakan memperkenalkan nama. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Wahyudi dari kelas 9C dan dari perwakilan MTS Negeri Sumba Barat. Oke, bisa disapa dengan siapa nih, Kak? Dengan Bagus. Bagus. Baik, Kak Bagus, sebagai Ketua OSIS ini, bagaimana Kak Bagus menilai kampanye tentang yang sedang dilakukan hari ini? Baik, kampanye yang sedang dilakukan ini sangat bagus ya, terutama untuk kalangan remaja agar semakin tahu tentang alat-alat reproduksi yang mereka punya, dan juga bisa menambah informasi tentang bagaimana cara merawat dan kegunaan-kegunaannya. Oke. Sebagai Ketua OSIS, apakah ini masuk dalam salah satu program kemarin ketika mencalonkan diri untuk Ketua OSIS, Kak Bagus? Ya, termasuk karena sosialisasi untuk tentang bullying dan kesehatan reproduksi juga kami masukkan ke dalam visi misi kami kemarin. Oke, luar biasa. Pendengar, Kak Bagus ini adalah salah satu pemateri tadi ya untuk berkampanye tentang bullying. Nah, kalau materi-materi sendiri, apakah dicari sendiri atau dibantu oleh guru-guru yang ada di MTS? Kemarin kita cari sendiri, juga dibantu juga. Jadi kita semakin tahu di searching juga tadi kemarin waktu itu. Terus juga kita dibantu dengan guru-guru, Ibu Fatma, seperti itu. Oke, Kak Bagus, tentang kesehatan reproduksi dan bullying. Menurut Kak Bagus sendiri sebagai siswa di MTS, apakah memang Kak Bagus sudah paham tentang itu atau setelah ada kampanye ini semakin paham tentang tema itu? Sebenarnya saya sudah paham, cuman setelah ada kampanye ini saya semakin paham dan mendalami isi dari yang kami sampaikan tadi. Nah, kalau menurut Kak Bagus tentang bullying itu sendiri, bagaimana Kak Bagus menilai adanya bullying di MTS? Apakah sering ditemukan? Kak Bagus sering melihat? Dan apa yang Kak Bagus lakukan ketika melihat ada terjadi bullying di sekolah ini? Menurut saya di sekolah ini sudah cukup jarang adanya bullying. Cuman waktu itu pernah saya ketemukan adanya bullying dan langsung saya laporkan ke guru BK dan langsung ditindaklanjuti. Oke. Terakhir Kak Bagus, harapannya Kak Bagus nih tentang kampanye ini untuk teman-teman semua di Kabupaten Sumba Barat pada khususnya. Harapan saya agar semua anak-anak menjadi lebih paham tentang bahaya bullying dan cara menjaga kesehatan alat reproduksi, karena saya rasa sangat jarang di sini ya yang tahu bahaya dari bullying dan menganggap bahwa itu biasa saja. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Bagus. Sukses selalu. Dan pendengar, itu tadi bagaimana pandangan Ketua OSIS MTS Negeri Sumba Barat tentang kampanye alat reproduksi untuk mendukung UKS itu sendiri. Dan terakhir mungkin Kak Bagus, bagaimana pendapat Anda tentang UKS yang berada di MTS? Apakah memang sudah sangat-sangat bagus kalau dibandingkan dengan mungkin yang pernah Kak Bagus temui di sekolah lain? Menurut saya ini sudah sangat bagus ya. Cuman mungkin bisa ditingkatkan dari obat-obatannya, dan untuk peralatan-peralatannya juga sudah lengkap semua. Baik. Terima kasih Kak Bagus. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Bagus. Terus mendengarkan kami di FM 96,9 MHz. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.